Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi di pembelajaran kita pada hari ini bahasa Indonesia. Tetapi sebelum belajar, Ibu berharap semuanya sudah melakukan pembiasaan untuk sholat duha dan murojaah. Dan pagi hari ini kita akan mulai kembali belajar menghafalkan hadis ya. Masih ingat atau tidak nih hadis niat ya? Innamal a'malu binniyat ya, bahwa setiap amal sesuai dengan niatnya. Hadisnya dihafal kembali ya biar tidak lupa. Nah, di tema 7 ini kita masih di subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, bidang studi bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Saat membaca sebuah teks, tentu kamu akan sulit memahami apa isi dari teks tersebut karena di dalamnya terdapat kata-kata yang sulit yang belum kamu ketahui artinya. Misalnya dalam teks, Indonesia kaya akan keragaman suku bangsa dan agama. Nah, dari teks tersebut, apakah kamu mengetahui arti dari kata keragaman? Nah, untuk mencari arti dari kata keragaman, bisa dilihat atau dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, menyiapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian menentukan kata dasar dari kata yang akan dicari. Kalau tadi kita menemukan kata keragaman, ya, yang mau dicari, kita cari kata dasar keragaman adalah ragam. Maka kita cari kolom huruf R dalam kamus. Kemudian carilah kata keragaman dalam bentuk-bentuk turunan kata ragam. Nah, kemudian kalian akan menemukan apa arti dari kata ragam, yaitu kerukunan. Selanjutnya, selain dilihat dari kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencari kata sulit bisa juga secara online dengan alamat ini ya, http kbb4 portalbahasa.com entry keragaman ya. Selanjutnya, kita bisa mencari kata sulit ya dalam sebuah teks bahasa bacaan. Contohnya adalah suku bangsa Indonesia. Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dalam lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya slogan, tetapi memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua ya. Pada tabel teks di atas kita dapat menemukan kata sulit yaitu semboyan dan slogan ya. Kemudian kita mencari arti dari semboyan dan slogan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau secara online ya. Kemudian kita menemukan bahwa arti dari kata semboyan yaitu perkataan atau kalimat pendek yang digunakan sebagai dasar tuntunan hidup. Sedangkan slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu ya. Selanjutnya menjelaskan ide pokok pikiran dalam paragraf, kemudian menemukan informasi dan menyajikannya dalam sebuah peta pikiran. Apa sih ide pokok? Ide pokok ini adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Misalnya, perhatikan paragraf berikut. Salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keragaman kain Nusantara. Beberapa kain khas di Indonesia bahkan sudah dikenal di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh kain yang banyak dan dikenal di Nusantara yang sudah mendunia. Turis mancanegara sudah banyak yang mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Dari bacaan ini kita dapat menemukan ide pokoknya, ide pokok paragraf yaitu batik merupakan
salah satu keragaman kain Nusantara. Nah, selain menemukan ide pokok dalam sebuah teks, kita juga dapat menemukan informasi dalam teks. Bagaimana caranya? Caranya dengan membaca judul teks. Judulnya dibaca terlebih dahulu, kemudian membaca isi teks. Isi teksnya dibaca. Selanjutnya mencatat hal-hal penting dalam sebuah teks. Kemudian dari hal-hal penting tersebut kita gabungkan menjadi satu, maka terbentuklah sebuah informasi dalam sebuah teks. Nah, sebuah teks tersebut juga dapat disajikan, tidak hanya disajikan dalam bentuk paragraf atau data jemput dalam bentuk kalimat, tapi juga dalam bentuk peta pikiran. Ya, apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah cara untuk mencatat sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk bagan, ya, bagan atau kotak-kotak, kolom, ya. Nah, dari penjelasan Ibu tentang kata-kata sulit, ide pokok pikiran, kemudian menemukan informasi dan menyajikannya dalam sebuah peta pikiran, semoga kalian sudah dapat memahami bagaimana caranya. Dan apabila masih ada yang belum paham, bisa japri ke Ibu, ya. Itu saja pembelajaran untuk hari ini. Bu Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.